Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilisa Minatun. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya rangkum. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang proteasom, apokuitin, dan autophagy sel. Proteasom itu sendiri adalah bagian dari mekanisme utama yang digunakan sel untuk mengatur konsentrasi protein tertentu dan menurunkan protein yang salah lipatan. Protein ditandai untuk degradasi dengan protein kecil yang disebut apokuitin. Secara struktur, proteasom adalah kompleks silinder yang mengandung inti dari 4 cincin bertumpuk yang membentuk pori pusat. Setiap cincin terdiri dari 7 protein individu. 2 cincin bagian dalam terbuat dari 7 subunit yang mengandung 3 hingga 7 situs aktif protease. Kali ini saya akan membahas apokuitin. Apokuitin adalah apokuitin proteasom system (UPS). Sistem degradasi protein intraseluler utama pada eukariota dan dengan demikian bertanggung jawab untuk homeostatis protein pada tingkat sel. Pentingnya sistem UPS dapat ditentukan oleh fakta bahwa kerusakannya dapat menyebabkan beberapa penyakit termasuk penyakit Alzheimer, amyotrophic lateral sclerosis, degenerasi saraf, penyakit Parkinson, dan penyakit Huntington. UPS bisa rusak dalam 2 cara. 1. Terlalu bersemangat. Yang dimaksud terlalu bersemangat adalah menghancurkan protein yang berguna dengan cara yang tidak tepat. Kedua, tertahan. Protein berbahaya membangun ke tingkat racun. Pada penyakit yang berbeda, dampak UPS mungkin terkait dengan defisit dalam pembersihan protein yang salah lipatan, yang menyebabkan agregasi protein intraseluler, sitoksisitas, dan kematian sel. Bagaimana UPS bekerja? Protein apokuitin tidak dapat menempel pada protein sampai ia diaktifkan. 1. E1 mengaktifkan enzim yang membutuhkan ATP. E1 mengaktifkan apokuitin di mana residu sistem situs aktif sel. E1 menyerang glisin terminal C di apokuitin menghasilkan kompleks UPS-E1 memanfaatkan ATP sebagai sumber energi. 2. Enzim konjugasi apokuitin E2. Ubiquitin yang diaktifkan kemudian ditransfer ke sistein E2. 3. Enzim ligase ubiquitin atau E3 bertindak sebagai platform tempat ubiquitin aktif dan protein target bertemu dan berinteraksi. Ubiquitin terikat pada glisin pada protein target melalui ikatan isopeptida. E3 sangat spesifik di mana E2 dan jenis protein berinteraksi dengannya. Proses pada E3 diulangi beberapa kali untuk menambahkan rantai polyubiquitin pada protein target. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai polyubiquitination. Nah, kali ini saya akan membahas autophagy system. Autophagy system adalah proses ketika sel-sel pada tubuh kita mengeluarkan racun dan menggantikan racun-racun dengan memperbaiki diri mereka sendiri. Ya, dalam sistem autophagy, pemeliharaan tubuh digunakan untuk mengidentifikasi dan membuang bagian sel yang rusak. Cacat autophagy telah dikaitkan dengan berbagai penyakit manusia, termasuk neurodegeneration dan kanker. Dan minat dalam modulasi autophagy sebagai pengobatan potensial untuk penyakit ini telah berkembang pesat. 3 bentuk autophagy biasanya dijelaskan makroautophagy, mikroautophagy, dan chaperone mediated autophagy. Dalam makroautophagy, komponen sitoplasma ditargetkan dalam isolasi dari sisa sel dalam vesikel membran ganda yang dikenal sebagai autofagosom, yang pada waktunya menyatu pada lisosom yang tersedia, membawa keistimewaannya
proses pengelolaan dan pembuangan limbah, dan akhirnya isi vesikel terdegradasi dan didaur ulang. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.